105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip. Hari ini kembali lagi bersama saya Muhammad An-Najmi, Saya Muhammad Arif Sultani, dan saya Fazal Islami Pasha di salah satu program Sip FM, yaitu Oasis Obrolan Santri menginspirasi. Oke teman-teman semua, di hari Kamis ini tentunya seperti biasa kami akan menemani keluarga Sip dimanapun berada, baik yang mendengarkan melalui 105,8 atau yang streaming melalui www.sipfm.com dari pukul 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 1 jam ke depan ya Arif ya. Iya Nazim. Teman-teman keluarga Sip, di siang hari yang mendung berawan dan sering gerimis ini ya Zal. ya. Bahkan beberapa hari terakhir hujan tak menentu nih, intensitas cuaca nggak karuan. Bahkan badai sempat menerpa Sumatera dan sekitarnya. Salah satu yang paling parah tuh ada di kota Batam. Sampai kalau nggak salah kerusakan terjadi di mana-mana. Para pejalan kaki, pesepeda motor menjadi korban. Tapi insya Allah meskipun cuaca yang nggak karuan, kami bertiga akan tetap setia menemani keluarga Sip dimanapun berada di Oasis Obrolan Santri Menginspirasi. Nah kali ini teman-teman keluarga Sip, jarang-jarang nih kami menemani keluarga Sip di Oasis. Biasanya kan berdua, Ya, satu host, satu narasumber, atau satu host dan satu host lainnya. Tapi kali ini kami bakal nemenin keluarga Sip bareng-bareng bertiga. Ada saya Muhammad An-Najmi, saya Muhammad Arif Sultani. Dan saya Fazal Islami Pasha. nah Arif Sultani sebagai Presiden BSR, saya sebagai Menteri BSDM Badan Studi Siswa Risalah, dan Fazal Islami Pasha sebagai Sekretaris Menteri Seni dan Olahraga, salah satu kementerian yang ada di Badan Studi Siswa Arisalah Putra. Namun teman-teman keluarga Sip, bukan itu yang bakal kita bahas siang ini. Bukan tentang BSR, bukan tentang organisasi, tapi tentang apa tuh Arif? Kita bakal bahas tentang potensi diri diri kita untuk bagaimana remaja muda zaman sekarang itu sebenarnya harus dan wajib memiliki potensi diri itu Nazmi. Menurut Fazal, remaja muda zaman sekarang tuh gimana Fazal? Ya, kalau kita lihat ya, dari perkembangan zaman yang semakin instan ya, dengan adanya Perkembangan AI, teknologi. ada AI. Jadi remaja-remaja sekarang tuh lebih suka yang instan-instan itu Najmi. Betul banget. Jadi sampai-sampai mereka nggak paham atau nggak tahu gimana sih potensi diri mereka sendiri. Bahkan gitu. sampai mereka nggak mengenali diri sendiri ya teman-teman Iya, ya. betul. Nggak mengenali diri sendiri dan nggak percaya dengan diri sendiri. Dia lebih percaya dengan suatu yang dihasilkan dengan teknologi-teknologi, sesuatu yang instan. Sampai-sampai kehilangan atau bahkan tak kenal dengan dirinya sendiri. Nah, Iya. potensi diri yang Arif maksud yang bakal kita bertiga bahas yang hari ini apa tuh Arif? Potensi diri yang bakal kita bahas pada siang hari ini adalah bagaimana cara kita tampil di depan, baik itu public speaking dan seluruh penampilan kita yang ada di depan umum. Asik banget tuh. Asik banget tuh. Betul. Jadi kalau Arif udah berani banget tampil di depan. Insya Allah. Sebagai Presiden BSR yang mengetuai suatu organisasi yang nggak kecil, tentu jam terbang nggak diragukan lah Arif ya. Insya Betul Allah Nazmi, ya. insya Allah. Dan kalau Fazal gimana pengalamannya masalah tampil di depan ini Fazal? Masalah tampil di depan ya, mungkin kita sama-sama di tahap belajar, masih sama-sama. Betul banget. Jadi kita masih melalui beberapa proses yang perlu kita cari tahu, karena ya ngomong di depan tuh dibilang mudah nggak juga. Dibilang Tapi- susah nggak juga. Iya, nggak juga. Tapi itu butuh namanya mental. Betul Betul. banget. Mantap. Jadi salah satu hal yang paling penting untuk tampil di depan dalam hal apapun, keluarga Sip, itu mental atau keberanian atau percaya kepada diri sendiri. Karena ketika kadang nih kita pengen ngomong di depan, tapi pas di panggung itu semua yang kita mau omongin hilang nih Rip. Betul, kadang kita tiba depan panggung, semua yang kita persiapkan Iya, mungkin dari kadang- kemarin-kemarinnya. Kadang kita udah bikin naskah buat ngomong di depan nih, berdasarkan pengalaman keluarga Sip. Kita udah siapin naskah, konsep dan segala macamnya. Pas naik di panggung tuh, pas lihat orang rame di depan kita, Buyar semua. buyar hilang semua, gitu ya. ngeblank gitu, Iya. kayak hilang semua Iya. gitu kan. Padahal udah dihafal dari ulang-ulang. Iya, padahal udah digituin. Jadi mungkin pada siang hari ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang gimana sih pengalaman kita terkait tampil di depan, masalah apapun itu, dan gimana sih setidaknya ada sedikit pelajaran yang bisa kita bagikan
berdasarkan pengalaman kita terkait berbicara atau tampil di depan yang disampaikan oleh Arif tadi untuk keluarga SIP dimanapun berada. Nah, Arif kalau boleh tahu nih Arif mulai berani banget ngomong di depan umum tuh atau public speaking sejak kapan, Arif? Mulai berani dan muncul untuk public speaking depan umum itu awalnya si Dem Fazal, awalnya itu ketika kelas 2 SMP. Di situ dimana Arif belajar dengan teman-teman eskul public speaking awalnya. Lalu nanti ketika sekolah mengetahui ada eskul public speaking dan ketika ada acara-acara, sekolah tinggal ngambil dari peserta atau anggota eskul public speaking tersebut. Gitu. Di sana mulai belajar, kadang awal-awal grogi, tetapi ketika udah sering punya jam terbang yang agak banyak, lalu sering dilatih sama coach public speakingnya, disitulah skill kita terlatih dan terasah untuk ngomong di depan. Oh gitu, berarti mulai intensnya atau mulai rutinnya dari kelas 2 SMP Kelas lah 2 ya. SMP. Nah, keluarga SIP, sebelum kita kembali sharing tentang pengalaman kita bertiga nih, kenapa menurut saya keberanian untuk tampil di depan itu penting? Karena misalnya kita punya ilmu yang banyak, kita punya pengetahuan yang luas, kita punya pengalaman yang sedemikian rupa, tapi kita tidak punya keberanian untuk mengkomunikasikannya, untuk menyampaikannya di depan khalayak ramai. Tentu ilmu yang kita punya, pengalaman yang kita miliki, rasanya akan sia-sia, hanya menjadi bermanfaat mungkin hanya untuk diri kita sendiri. Namun kalau kita berani untuk menyampaikan, mengkomunikasikan ilmu, pengalaman atau apapun yang kita miliki di depan banyak orang, di depan umum, tentunya akan memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita. Betul. Oleh karena itu, kenapa hari ini kita menganggap berani tampil di depan adalah suatu hal yang penting, terutama bagi para remaja yang digadang-gadang akan menjadi penerus bangsa. Bukan digadang-gadang, mau tidak mau, para remaja sekarang adalah pemimpin di masa depan. Amin. Nah, kalau Fazal mulai public speaking, mulai tampil di depan itu sejak kapan, Zal? Kalau public speaking cakupannya banyak ya Najim ya. Betul banget, public speaking nggak cuma pidato, nggak cuma ini, Ya. tapi cakupannya luas. Luas banget. Jadi kalau Fazal sendiri mulai terjun ke public speaking itu dari kelas 2 SMP. Yang mana waktu 2 SMP sudah mulai kita mengikuti beberapa event. Betul. Seperti kalau di Arisalah kita sama-sama tahu ada Agent of Change. Ya, Agent of Change. Agent of Change itu adalah event pertama kali Fazal di Arisalah, yang mana di sana sebagai bagian acara. Jadi di sanalah mendapatkan amanah pertama kali untuk menjadi MC. Oh gitu. Di sana pertama kali Fazal belajar jadi MC. Di sanalah untuk memulai dengan yakin dengan diri sendiri. Oh begitu. Kalau saya tersendiri nih, teman-teman semua, Ya. mulai public speaking itu karena ya seperti yang disampaikan Fazal ya, keluarga SIP, public speaking ini kan cakupannya luas. Betul. Nggak harus ini aja atau itu aja. Jadi saya mulai itu dulu dari hal-hal yang sangat sederhana. Saya orangnya emang suka ngomong. Jadi itu mungkin salah satu hal yang menyokong kenapa saya berani public speaking, karena emang saya hobi ngomong dan hobi ngebaca nih keluarga SIP. Jadi awal mulanya, dan kami sekeluarganya, FYI, kami sekeluarga emang bergerak di jalan yang sama gitu lah. Emang semua hobi ngomong dan hobi public speaking. Jadi saya ngikut keluarga aja gitu. Dan alhamdulillah juga hobi di sana. Akhirnya mulai dari kecil dibiasain buat ikut lomba puisi, lomba pidato, lomba ceramah agama Islam dan lain sebagainya. Nah, sampai SD semakin rutin, dari TK, SD itu rutin banget. Nah, SMP justru saya nggak ngikutin yang bersifat resmi. Nggak ada ikut kayak kalau Fazal Agent of Change, kalau Arif ada Eskul public speaking. Kalau saya nggak ada. Justru kayak kemampuan public speaking saya cuman pakai buat kegiatan sehari-hari aja. Kalau ada rapat-rapat, kalau ada apapun itu, forum-forum apapun itu, di sana saja saya menggunakan kemampuan public speaking. Kalau resmi nggak ada sih di masa SMP, tapi di masa SD dan waktu kecil udah dibiasain. Jadi ya bisa dibilang inti dari public speaking ini adalah terbiasa. Bukan hanya public speaking sih, dari semua hal adalah konsisten dan pada akhirnya terbiasa. Jadi kita harus berani mencoba terlebih dahulu ya. Betul banget.
kadang walaupun awalnya kita grogi, tetapi Betul. ketika kita udah terbiasa untuk menguasai panggung ketika public speaking, disitulah nyamannya kita nanti terasa, dan akhirnya kita dalam tingkat mungkin kita candu untuk ngomong di depan. Betul banget. Kadang kayak ketagihan malahan ya. Ketagihan, megang mic. Ya. Kalau ngomong nggak di depan. kita nggak, kalau orang lain yang megang kita nggak megang mic, kalau orang lain yang ngomong kita nggak ngomong, rasanya kayak Nggak ya puas, kok dia, nggak puas kok gitu ya. dia Nggak gitu ya puas, kan ya. Ya, betul. Jadi karena saya sempat bilang tadi salah satu apa namanya gimana caranya kita bisa terbiasa tentu adalah dengan konsisten. Nah sebelum konsisten ini kan kita harus memulai. Betul. Nah menurut Arif sama Fazal gimana cara kita berani buat memulai? Soalnya itu yang paling berat rasanya buat orang-orang yang tertarik akan public speaking adalah gimana cara berani memulai dan gimana caranya untuk memulai. Kalau menurut Arif sendiri gimana? Kalau menurut Arya pertama, berani memulai itu kita mungkin harus meminta terlebih dahulu. Mungkin kan ada orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita, kan orang itu yang lebih dibiasakan untuk ngomong. Betul. Tapi ketika kita ada kesempatan untuk ngomong, mungkin ketika ada forum sesi tanya jawab, bertanya, disitulah kita mulai berani mencoba. Dan Betul ketika banget. ada kesempatan, siapa sih yang mau jadi gini? Disitulah kita meminta bahwa Ustadz, Ustazah, kami yang mau coba Zah. Disitulah berani memulai dan berani mencoba, akhirnya terbiasa. Kalau menurut Fazal gimana Zal? Kalau menurut Fazal sendiri ya, gimana cara kita bisa ngomong di depan atau gimana cara kita bisa menguasai dari public speaking tersendiri. Jadi kalau menurut Fazal sendiri itu caranya adalah pertama kita yakin. Karena ketika kita tidak yakin dengan diri kita sendiri, maka ketika kita ingin mencoba, di sanalah ada muncul rasa tidak percaya dirinya. Betul. Jadi pertama kali mungkin ini perspektif atau opini pribadi gitu ya. Iya. Caranya ya kita harus yakini diri kita sendiri dulu. Betul banget. Dan bahwasanya dengan kita tampil kita yakin bahwasanya ada benefit dari itu. Ya. Pastinya kalau kita ngomong di depan tuh ada benefitnya kan. Ada keuntungan yang kita dapatkan ya kan ya. Ya, Berarti mungkin kalau dari Arif jangan lupa untuk ngambil kesempatan, jangan Betul. takut buat ngambil kesempatan. Dan kalau menurut Fazal harus yakinin diri sendiri. Nah, kalau Rasif saya setuju banget untuk public speaking. Menurut saya karena saya juga masih dalam tahap belajar, kita semua masih dalam tahap belajar. Sebenarnya yang pertama adalah tentu kita harus yakin kalau kita tampil ada keuntungannya dan ada tujuan dari kita tampil tersebut. Kita ngomong tuh ada tujuannya. Yang kedua, kalau ada kesempatan jangan pernah ragu buat ngambil. Jangan sampai orang lain aja terus yang ngomong. Kitanya kapan? Terus kalau orang lain itu nggak ada, siapa yang bakal menggantikannya kalau nggak ada kita? Nah, terus yang kalau menurut saya pribadi ini keluarga SIP, salah satu yang perlu kita apakan juga adalah kita harus sadar bahwa kita berbicara itu ada tujuannya. Itu adalah salah satu inti gimana cara kita berani memulai. Kita harus sadar bahwa kita perlu untuk berbicara. Nah, ketika kita sudah menanamkan rasa butuh, rasa perlu itu di hati kita, maka mungkin keraguan-keraguan, grogi-grogi yang biasa menjangkiti kita akan hilang dengan rasa butuh. Kita butuh ngomong, kita perlu bicara. Kalau kita nggak bicara, hal ini nggak akan terjadi misalnya. Kalau kita nggak bicara, ini nggak akan berubah misalnya. Karena dengan bicaralah kita bisa mengutarakan pendapat kita, opini kita, dan tentu dengan bicara kita bisa berdiskusi. Mungkin ada pendapat teman-teman atau pendapat guru yang tidak sesuai dengan kita. Kalau kita nggak berani buat berbicara, gimana cara kita bisa merubahnya? Benar banget. Masa kita ngikut-ngikut terus? Ya, masa kita cuma ngikutin arus terus kayak air yang mengalir aja dan nggak tahu kemana ujungnya. Kita harus orang yang punya prinsip. Dan jika ada satu hal yang mengganggu atau melanggar prinsip kita harus berani untuk mengutarakannya. Mulai aja dari hal kecil, misalnya bertanya di kelas. Itu udah bagian dari public speaking menurut saya, karena di sana ada teman-teman sekelas sebagai audiens, ada guru juga. Nah, di sana mungkin bisa untuk dimulai perlahan-lahan. Untuk langkah pertama mungkin bisa dari sana, bertanya di kelas atau bertanya ketika mungkin ada sesi diskusi. Ya, nggak harus kita langsung ingin public speaking dan kita ambil hal resmi, secara resmi, misalnya lomba pidato, nggak harus gitu. Kita mulai dari hal-hal kecil, terbiasa ngomong, lidah kita nggak kaku. Pada akhirnya setelah itu baru kalau kita emang mau menekuni lebih dalam lagi, boleh, silahkan. Itu yang menurut saya.
Kalau keluarga sip mungkin akan sangat banyak yang akan kita bahas lagi. Tapi tentunya nggak mungkin kita habisin semuanya ya, Arif Fazal di sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, keluarga sip tetap di 105,8. Kami akan berlanjut di sesi berikutnya atau segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM. Inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip kembali lagi bersama kami. Setelah di segmen pertama tadi kita ngebahas secara gambaran umum tentang berani tampil di depan bersama dua teman saya lainnya, ada Arif dan Fazal. Mungkin di segmen kedua kita bakal bahas lebih dalam, cerita lebih banyak, yang semoga cerita dan kisah-kisah yang kita berikan dapat menginspirasi keluarga Sip dimanapun berada. Nah, kali ini kan tadi kita udah nyampein kan gimana caranya buat berani ngomong, gimana caranya ini, gimana caranya itu, bla 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 bla. Nah, sekarang Anda mau kita berbagi nih, Sharing-sharing pengalaman. tapi bukan berbagi tentang tips ini itu, tapi bagi-bagi cerita. Nah, kalau Arif punya nggak cerita terkait public speaking, terkait tampil di depan, mungkin pernah nggak Arif ngerasain hal yang memalukan ketika public speaking atau apalah intinya yang pengalaman paling berkesan bagi Arif, ada nggak? Pengalaman paling berkesan ketika public speaking ya, teman-teman keluarga Sip. Pengalaman paling berkesan ketika public speaking itu ketika pertama kali jadi MC di Arisalah. Itu ada agenda pentas literasi SMP. Ketika itu tiba-tiba mungkin karena dulunya ikut ekstrakurikuler public speaking, dari sekolah ngambil anggota dari sana. Lalu diikutkanlah, dilatihlah untuk jadi MC. Awal jadi MC tersebut sungguh agak grogi karena perdana, lalu masih ada deg-degannya, dan di sana sedikit memalukannya, persiapannya kurang, lalu pakaiannya juga kurang. Tapi di sanalah titik berkesannya karena pertama kali ngisi di acara yang cukup besar untuk tingkat sekolah. Audiensnya rame ya. Ya, kan pentas literasi ini juga seluruh siswa SMP dari kelas 1 sampai kelas 3, guru-guru semuanya nonton untuk acara itu tersebut. Berarti salah satu yang bikin berkesan adalah itu pertama kali di Arisalah Nge-MC gitu. MC di acara yang lumayan resmi dan lumayan rame audiensnya. Betul. Jadi ada kesan sendiri lah bagi, ya biasalah ya. Kayak kita ngelakuin hal baru tuh kayak wih gitu kan. Kalau Fazal gimana? Kira-kira dari Arif tadi gimana sih perasaan pertama kali ya gitu? Pertama kalinya ya awalnya agak grogi, malu, tapi ketika turun dari panggung selesai nge-MC itu udah rasa bangga. Bangga tuh Gue ini ya MC tadi. Kalau lewat depan orang tuh rasa-rasa ada yang minta foto gitu kan ya. Padahal Kalau MC apa sih? Sudah Padahal mah nggak ada. banget gitu. Padahal mah nggak ada. Padahal mah orang dengar suara doang, itu pun kalau didengar. Bener. Intinya membanggakan pastinya Membanggakan, karena Karena itu prestasi. iya, suatu prestasi nggak harus akademik, nggak harus olimpiade. Bisa ngomong di depan orang rame ketika orang-orang ngomong di depan sekitar 10 orang aja masih ragu, sedangkan kita udah bisa ngomong di depan ratusan orang di masa SMP kan. Itu suatu hal yang bisa disebut sebuah prestasi dan patut dibanggakan lah. Bukan berarti kita sombong dengan itu ya, guys ya. Ya. Kalau Fazal gimana, Zal? Cerita Kalau- paling berkesan. Ana sendiri ya, apa sih yang berkesan? Banyak ya. Karena Banyak. public speaking itu adalah salah satu hobi. Mm-mm. Ini kalau kita udah suka sama sesuatu tuh teman-teman, kita tuh bisa jadikan itu salah satu hobi kita. Betul. Karena candu gitu kan. Iya, candu. Ketagihan. Ya. Tagih ngomong. Ada aja. Jadi ya kalau pengalaman pertama kali ya, gimana rasanya pengen mencoba terus itu ketika sudah mendapatkan gelar. Oh, Fazal si MC. Bukan gitu, bukan gitu. Apa dong? Waktu SD. Oh, SD. Yang juara itu kan. Oh, yang juara itu kan. Juara itu. Sedikit ada penekanan di kata juara ya. Jadi, agak apa julukannya tuh? Julukannya Ya. abang-abang pidato. Abang-abang pidato. Abang-abang. Jadi- oh ini abang-abang pidato kemarin ya. Waktu kelas 5 SD itu kan, waktu itu ada menang salah satu event di kota Jambi. Oh ya, Fazal dari Jambi ya, teman-teman Ya, keluarga Sip. By itu the way. dari Jambi. Jadi ya waktu pertama kali juara 3 itu kan sudah tingkat kota ya teman-teman. Betul. Jadi biasanya cuma tingkat kecamatan, sekolah mengirim atau apa. Tapi di sanalah
masuk tembus juara 3, tapi sebelumnya udah ada juga sih. Udah sering juara. Udah ada juga. Bisik-bisik aja udah Ya, sering tapi juara. ya nggak juara harapan sedikit. Oh, harapan. Juara harapan. Ya, jadi pertama kali dapat juara 3 teman-teman. Rasanya tuh, wih, waktu mau balik ke sekolah, mau pergi sekolah nih, kan kita dari rumah mau berangkat sekolah. Tuh rapi-rapi tuh. Asik. Rapi-rapi. Karena hari Senin. Ya. Tahu ya hari Senin tuh biasanya ngapain? Kita dipanggil. Pengumuman juara gitu. Jadi waktu itu ya rasanya, wih, pengumuman nih. Tuh adik-adik bakal tahu nih gitu kan. Ya, bangga banget tuh. Iyalah, bawa nama sekolah gitu kan. Bahu naik 5 cm tuh. Jadi waktu itu nyampe sekolah diumumin juara ini gitu kan. Langsung maju ke depan, selesai upacara, teman-teman. Minta foto, enggak? Bukan minta foto, masih sekolah. Oh, masih sekolah. Jadi adik-adik tuh nemuin nih, Bang, ajarin dong Bang gitu. Oh, Tapi ya ketika itu langsung kayak, kapan gitu. Merasa paling suhu. Udah ready Pro jadi banget coach. gitu. Bisa buka sanggar seni di situ. Padahal ya kita kan masih belajar. Ya, sama-sama dalam proses belajar lah. Iya. Kalau Najmi? Gimana? Kalau saya keluarga sip, sama kayak Fazal, public speaking nih. Kalau Fazal hobi, kalau saya bukan sekedar hobi, tapi public speaking nih hidup. Hidup lebih tinggi gitu ya. Ya lebih, karena emang kayak saya bilang keluarga juga pada hobi public speaking. Terus kalau di kampung halaman saya nih di Kerinci, orang kenalnya Najmi si tukang pidato, Najmi si tukang ini, Najmi si tukang itu. Jadi emang kayak kalau nanya pengalaman yang berkesan, sangat-sangat banyak yang berkesan. Tapi Anda bakal pilih yang paling berkesan. Yang pertama, ada pengalaman ini bisa dibilang kalau kalian tadi kan nyampain selama di Ada Salah kapan pertama kali ngomong. Kalau ini seumur hidup nih. Oh, Seumur dari- hidup dari awal dari awal Awal kapan lahir. mulai Ya. ngomong. Waktu itu TK nih. Nama TK saya TK Pertiwi Kabupaten Kerinci. Nah, TK-nya tuh Repzel. Dia tuh gabung halamannya sama SD Pertiwi. Oh, gitu. Nah, satu satu pekarangan. Oh, satu pekarangan Ya kan, aja. karena satu yayasan. swasta dong. Iya, swasta. Oh, swasta. TK-nya swasta. Terus adalah kayak biasa kalau SD, TK, SMP itu kan hari Jumat pagi sebelum masuk sekolah itu ada kayak kegiatan khusus keislaman gitu lah kan, kayak pembacaan ini, pembacaan itu. Berarti emang sudah Islam dari lahir. Alhamdulillah, bukan mu'alaf. Alhamdulillah. Mu'alaf keren juga sih, tapi ya alhamdulillah Islam dari lahir. Nah, waktu itu kan hari Jumat tuh kegiatannya banyak lah, rangkaian acara pagi Jumat tuh kan, apel pagi ada tilawah Quran, bacaan ini, bacaan itu, adalah kultum. Nah, biasanya selalu pengisi acaranya itu anak-anak SD, kan kami gabung sama SD, tipenya Oh, gitu. TK Ya. nih hanya Penonton. orang-orang yang meramaikan. Nah, nggak tahu kenapa hari Rabu tuh 2 hari sebelum kejadian, 2 hari sebelum kejadian, Ana dipanggil dulu, nggak ngeh tuh, dipanggil sama kepala sekolah SD-nya. Panggilan Najmi katakan, Najmi, kamu siap nggak besok hari Jumat jadi yang bacain kultum di depan teman-teman dan abang-abang semua? Awalnya agak gimana bu, gitu kan, agak ragu. Tapi habis itu pulang ngasih tahu orang tua langsung support dong. Wih, anaknya dapat panggung nih, anaknya dapat panggung kan. Kesempatannya. Ya, kesempatan untuk mengembangkan diri. Dikasih lah persiapan sama orang tua, dikasih 1 hadis dan orang tua yang nyiapin konsep waktu itu. Belum bisa bikin naskah sendiri lah, masih penuh persiapan orang tua. Hari Jumat akhirnya di depan anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SD dan anak-anak TK sepantaran saya ngomong, saya kultum di sana. Itu pengalaman yang nggak akan saya lupain, soalnya itu pertama banget loh gitu. Pasti getar semua. Iya. Wih, itu mode getar. Itu patut terima kasih sama ibu yang Ya, manggil. terima kasih Ibu, tapi saya lupa nama Ibu. Maaf Ibu, tapi kalau Ibu mendengar, jauh banget ke Kerinci. Tapi kalau mana tahu Ibu udah lagi di Padang kan. Iya. Saya terima kasih pada Ibu karena itu adalah awal dari hidup saya. Nah, abis itu yang paling berkesan karena itu pertama banget. Terus setelah itu saya mulai rutin ngomong, mungkin karena dilihat kayaknya ini anak punya potensi nih. Jadi dilatih mulai dari TK, SD itu dipanggil. Nah, setelah mulai terbiasa adalah sekian lomba kan, 1 2 3 lomba, sampai ada satu lomba. Anak ikut nih Refzal. Ikut kayak biasa, naskah disiapin orang tua, Ya. anak udah latihan di rumah. Di hari penampilan nih, dia event-event Islam, ya kan karena saya Islam ya. event-event syar'i gitu.
Terus ada lomba ceramah agama Islam tingkat anak-anak tuh kan. Saya kelas 3 SD, 4 SD sekitar itulah. Ikut. Terus gak biasa udah persiapan nih keluarga sip. Tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bla 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 sampai menyampaikan isi bla 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 bla. Di pertengahan ngeblank. Hilang. Pada hilang gak sih? Tahu hilang? Buyar. Ya buyar emang nggak tahu. Kalau sekarang kalau ngeblank nih sekarang saya udah bisa kayak nyari pengalihan gitu. Kalau zaman itu belum, nggak tahu apa-apa. Emang kayak, hah, apa ya? Terus dan saya orangnya emosional banget, banget. Jadi abis ngeblank tuh saya mulai terisak-isak gitu kan, mulai nangis kelas 3 SD loh depan serami itu penonton. Akhirnya saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu nangis kan. Habis itu mundur ke belakang lari nyari orang tua. Habis itu nangis-nangisnya. Habis itu sempat terjadi tidak mau ngomong lagi. Trauma gitu. Ya, kayak trauma. Sok trauma anjing kecil. Tapi ya kayak gitulah kan. Nah, habis itu mulai lagi diajak lagi. Nah, terakhir pengalaman di masa di Ari Salah nih yang paling berkesan adalah ketika Ana mulai mencoba hal-hal baru. Maksudnya apa? Ngomong di bidang-bidang yang baru. Kalau sebelumnya cuman pidato, terus ceramah agama Islam tuh bisa dibilang hal-hal yang sama aja lah, paling cuman beda tema. Nah, mulai masuk SMA Arisalah, MA Arisalah, mulai dari kelas 10 itu kalau pulang dikasih jadwal khutbah Jumat. Awalnya ngerasa nggak pantas. Awalnya ngerasa nggak pantas kan. Biasa kan ustaz-ustaz ini. Tapi kembali orang tua saya yang sangat mensupport. Dia bilang nggak apa-apa, sekalian belajar, sekalian membagikan apa yang udah pernah didapatkan selama di Hari Salah. Yang mulai khutbah. Jadi kalau sebelumnya cuman kayak ikut perlombaan, ini udah mulai kayak turun ke masyarakat langsung gitulah. Jadi kayak alhamdulillah ya Allah gitu. Berguna Terus, juga. Berguna juga. Sampah masyarakat ini berguna juga. Habis itu khutbah, habis itu mulai join BSR kan. Nah, kayak Fazal tadi mulai ada nih adik-adik yang kagum, terus tertarik sama Ana pribadi dan kemampuan bicara Ana, akhirnya minta ajarin segala macam. Itu kayak something yang wow gitu kan. Gua tinggi banget. Nggak gitu juga kan. Bisa gitu ya gitu. Ada ya yang minta, ada ya yang respect sama Ana segitunya. Terus mulailah sering ngomong ini itu, sering ngasih ini itu. Terus mulai lagi coba hal baru. Itu ada lomba kemarin Rif. Jadi Zal, kami berdua sama Arif sama Adam satu lagi ada lomba debat ekonomi syariah. Yang se-Sumatera Barat itu ya? Yang juara satu itu. Nah, jadi kami belum pernah lomba sebelumnya. Maksudnya lomba debat. Biasa Arif udah pernah lomba pidato. Ana udah lomba pidato udah sering. Si Adam ketua OSIS di masa SMP. Jadi udah terbiasa ngomong. Tapi kami berdebat itu yang saring adu argumen itu biasa cuma di asrama. Nggak pernah yang di panggung tuh nggak pernah kami beradu argumen kan. Resminya gitu ya. Ikutlah di lomba nggak jauh-jauh di Ari Salah juga. Ari Salah yang mengadakan perdana ada event itu, terus lomba lah. Nah itu salah satu hal yang berkesan karena sebelumnya cuman kalau lomba itu public speaking yang satu arah, yang pidato segala macam. Nah ini mencoba ngomong yang beradu argumen, yang kita nggak cuman harus ngomong tapi kita harus bisa mematahkan omongan orang. Betul. Jadi kayak itu tuh pengalaman yang luar biasa yang sangat berkesan banget, dan alhamdulillah waktu itu juara Zal. Alhamdulillah. Setelah itu baru saya SMP vakum lomba tuh, nggak tahu kenapa. Nah pas SMA abis lomba debat itu ditawarin lomba terus sama sekolah. Biasa kan sekolah membutuhkan dan kita bisa mengembangkan kemampuan pribadi. Nah habis itu habis lomba debat, lomba khutbah, lomba pidato, dan alhamdulillah ya hobi saya di sana hidup hidup saya di berbicara, dan alhamdulillah sangat kalau nggak bicara satu hari itu kayak ada kurang bisa gitu. demam nanti malam. Bisa demam. Kalau pagi sampai sore itu nggak ada ngomongnya, malamnya bisa demam. Kayak tadi demam kan. Enggak. Tapi Nazmi, Fazal kan tadi bilang public speaking itu kan luas cukupannya. Betul banget. Boleh tahu nggak apa tipe public speaking yang dalam diri antum berdua itu paling menjiwai gitu? Berat pertanyaannya, berat. Jawab dengan satu kalimat singkat. Waduh, satu kalimat singkat gimana dong? Jelas kami hobi ngomong, nggak bisa singkat-singkat. Coba
Kalau Fazal. Apa nih? Gimana nih singkatnya nih? Misalnya Coba Arif dulu, Arif. Kalau Ya, Arif coba gimana? dicontohin dulu. Contohin dong. Oke. Dilempar nih. Ana sangat suka dalam public speaking bidang nge-MC. Ini singkatnya nih. Ya, itu singkat. Oh. Singkat itu Singkat ternyata itu ya. ya. Sekira satu kata gitu, ternyata satu kalimat. Kalau Fazal? Ya kurang lebih sih sama ya. Sama Karena sih. kita MC juga. Ya. Kalau saya nggak bisa singkat loh. Gimana sih cara singkat nih? Kalau saya hobi public speaking yang spontan. Tanya spontan ini gimana? Spontan gimana? Nah, saya bisa jelasin. Saya bisa jelasin. Nah, spontan tuh yang kayak misalnya Tiba-tiba. kalau dulu tuh saya yang persiapan naskah segala macam, kayak pidato yang persiapan itu, terus Harus jauh-jauh MC hari. yang pakai ada teks rundown. Kalau sekarang itu kayak ya misal diminta ngasih arahan tanpa persiapan, maksudnya tanpa tanpa Bahan, naskah bahan. gitulah. Emang dari otak gitu, apa sih namanya? Kayak Impromptu. spontan. Ya, impromptu. Nah, terus suka kayak radio ini kan kita nggak prepare ya, yang prepare. nggak bikin naskah gitu, terus menjadi komentator misalnya. Itu hobi banget tuh, soalnya yang spontan kita ngelihat suatu kejadian, habis itu kita komentari langsung aja ngalir itu Apa yang lebih terlintas aja. ya, apa yang terlintas. Tapi alhamdulillah karena terbiasa jadi nggak masih belibet, tapi insya Allah dalam proses menuju terbiasa. Tapi kan ada juga nih Najmi Fazal. Kadang kita disuruh ngasih arahan, dikasih waktu semenit 2 menit. Di situ kan ada seninya bagaimana kita Ya. ngumpulin seluruh ide menjadi kalimat-kalimat paragraf yang singkat dan jelas. Betul banget, karena kadang kita sebagai pembicara itu harus tahu di mana tempat kita berbicara ya. Kadang kalau kita ngomong dia kelas 7 SMP nih, bahasa kita untuk anak-anak MA, walaupun retorika dan diksi pemilihan katanya bagus, mereka nggak ngerti gitu kan. Ya. Nggak nangkap. Nggak nangkap apal kata abang. Nggak keren, jadi yang nggak Jadi keren. di sana ya kita sebagai yang bisa bicara tuh kita harus punya dasar. Ya. Gimana sana perbanyak literasi. Betul. Orang yang suka bicara adalah orang yang suka membaca informasi, buku dan seluruh referensi. Betul, kalau kita bicara tanpa membaca, akhirnya itulah yang dikatakan ngomong doang, nggak ada sumber kita ngomong itu apa kalau kita nggak punya ilmu, nggak Iya, membaca. benar banget. Kosakata kita juga kalau kita jarang membaca nih, akhirnya pemilihan kata ketika kita berbicara tuh itu aja. Tapi kalau dengan Umum membaca, aja. ya kalau kita dengan sering membaca, baik itu cuma novel, hal-hal sederhana lah, setidaknya itu bisa memperkaya kosakata kita dalam berbicara. Tapi harus kita lanjutkan dengan membaca yang lebih serius, membaca bacaan-bacaan yang lebih tentang keilmuan lah, sehingga menambah wawasan, menambah pengetahuan kita, sehingga ya omongan kita nggak omong kosong, tapi ada isi dan ada tujuan dan ada manfaat dari omongan kita itu. Betul. Ya kan teman-teman. Jadi kan kita dari awal nih bahas public speaking ya. Public speaking itu sebenarnya itu dasar ya dari Betul. semua apa yang ingin kita capai. Ya. Organisasi kita butuh public speaking. Betul banget. Kita mau nyalon misalnya. Nyalon kita apa tuh? banyak dong. Jangan. Mau Lanjut. kerja juga butuh public speaking, Betul ketika banget. wawancara. Iya benar banget. Kalau kita nggak bisa ngomong nih, nggak terbiasa berkomunikasi dengan baik, kalau kita wawancara terus terbata-bata, otomatis HRD-nya langsung nyoret nama kita dong. udah nggak usah datang gitu ya. Walaupun CV kita bagus nih, kita pengalaman kita Riwayat ini, banyak. riwayat banyak ini. Tapi kita ngomong, Pak, saya banyak terbata-batanya tentu Sek-sek. langsung apa sih lu gitu kan. Tapi kalau kita bisa ngomong, kita kemampuan berbicara ini dibutuhkan dalam seluruh bidang lah. Iya ya, benar Zara. banget. Karena kunci dari kesuksesan itu adalah komunikasi. Betul. Karena kalau nggak ada komunikasi terjadi miskomunikasi. Betul. Dan bisa dibilang banyak permasalahan di dunia ini muncul karena miskomunikasi gitu. Bener banget. Mungkin Indonesia dijajah Belanda karena miskomunikasi. mungkin. Tapi memang banyak fakta kalau permasalahan itu terjadi karena miskomunikasi, dan oleh karena itu kita harus bisa berkomunikasi, dan public speaking adalah salah satu dasarnya. Mungkin segmen kedua kita udah berbicara, sharing-sharing pengalaman dan lain sebagainya. Mungkin udah cukup. Tapi jangan kemana-mana, kita belum selesai. Masih ada segmen berikutnya. Tetap di 105,8 Radio Sip FM. Inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM. Inspirasi keluarga Anda. Teman-teman keluarga Sip, setelah hampir 1 jam kami bertiga menemani keluarga Sip dimanapun berada, sampailah di segmen terakhir atau segmen puncak dari Oasis episode kali ini,
Dan di segmen terakhir ini mungkin kita akan menyimpulkan dari tema kita tentang berani tampil, berani berbicara, berani public speaking. Nah, Ana minta kepada dua teman Ana menyampaikan harapan atau pesan apa yang kalian harapkan kepada keluarga Asip atau para remaja dimanapun berada setelah siaran kita siang hari ini. Mungkin siapa yang mau mulai duluan? Mungkin ya. Nah, Oke. Fazal. Jadi untuk keluarga Sip yang di rumah ataupun pendengar di jalan-jalan dan di tempat-tempat lainnya, apa pesan kita pada segmen kali ini, segmen 1 dan 2 tadi, bahwasanya public speaking atau komunikasi itu adalah hal yang penting bagi diri kita. Karena sebagaimana telah disampaikan tadi, kunci dari kita kesuksesan dan kunci kita untuk menggapai suatu hal yang kita inginkan adalah dengan komunikasi. Kalau kita nggak pandai berkomunikasi, maka apa yang ingin kita tuju tidak akan tersampaikan dan tidak dapat kita gapai. Dan juga begitu pentingnya kah public speaking itu? Ya, sebenarnya sangat penting teman-teman. Karena dengan public speaking kita bisa membangun brand diri kita, dapat membangun kepercayaan orang terhadap kita. Betul banget. Baik dalam segi event maupun dalam hal-hal lainnya. Iya. Ya, mungkin harapannya tadi pesannya ya. Harapannya semoga kedepannya lebih banyak generasi-generasi muda yang berani menyuarakan hal-hal yang bermanfaat dan dapat merubah negara kita menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya Allah. Lebih ke doa ya. Amin. Kalau Arif Mungkin dari Arif gimana? Jadi keluarga Sip, terutama pendengar yang seumuran kita, remaja-remaja, kenapa public speaking itu penting? Kenapa maju ke depan itu penting? Kenapa menyuarakan pendapat itu penting? Karena kita di tahun 2040 sampai 2045 di bonus demografi, kita adalah orang-orang yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini. Karena bangsa Indonesia butuhlah orang-orang yang bisa berorasi hingga nanti di tingkat internasional. Betul banget. Karena keluarga Sip semua, potensi atau skill dalam berorasi, skill dalam public speaking itu nggak bisa digantikan oleh AI. Betul. Yes. Karena itu adalah skill diri sendiri yang kecerdasan buatan pun belum tentu sampai ke titik bisa mengolah dan membicarakan pendapat-pendapat Kalaupun yang bisa sesuai. tidak akan senatural aslinya. Iya, karena kalau AI pastilah dia mengopas atau berbicara sesuai dengan teks. Betul, bukan sesuai dengan hati nurani ataupun pikiran. Nah, disitulah letak pentingnya public speaking untuk remaja dan generasi muda zaman sekarang. Oke keluarga Sip, kalau dari Arif dan Fazal mungkin pesan dan harapannya seperti itu. Mungkin Anda tidak akan menyampaikan terlalu panjang, tapi hanya menyimpulkan. Semoga tidak panjang ya Allah, amin. Komunikasi, kenapa public speaking itu penting? Karena public speaking adalah bagian dari cara berkomunikasi, dan komunikasi sangatlah penting. Sangat banyak permasalahan yang terjadi di dunia ini, baik permasalahan yang kecil sampai permasalahan yang sangat besar terjadi karena miskomunikasi. Bahkan salah satu perang dunia pernah terjadi karena kesalahan penyampaian pesan. Bayangkan teman-teman, karena miskomunikasi jutaan nyawa melayang setelah itu, kerusakan terjadi di mana-mana. Dan kemudian seperti yang disampaikan Fazal, dengan public speaking, dengan kemampuan berkomunikasi, kita bisa membangun branding diri kita. Kita bisa dipercaya oleh orang lain, dipercaya oleh instansi, dipercaya oleh lembaga, atau dipercaya untuk dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari kita. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Arif, kenapa public speaking itu penting? Karena kita adalah generasi muda, adalah penerus bangsa. Mau tidak mau, kita adalah penerus bangsa. Dan tentunya penerus bangsa dibutuhkan orang-orang yang mampu berbicara, mampu menyuarakan pendapatnya, berani untuk tampil di depan banyak orang. Apakah kita rela bangsa yang dibangun oleh Soekarno, Hatta dan rekan-rekannya dilanjutkan oleh orang yang tak berani berbicara? Apakah kita rela bangsa Indonesia yang sangat besar ini dilanjutkan oleh orang-orang yang tidak berani? Tentu kita tidak rela. Oleh karena itu, mari memulai. Kami bukan orang yang lebih hebat, tapi mungkin kami adalah orang-orang yang lebih dahulu memulai daripada teman-teman lainnya. Oleh karena itu, yang belum memulai, mari memulai. Tapi jangan lupa, kita harus berbicara dengan landasan. Kita harus berbicara berdasarkan ilmu pengetahuan. Kita harus berbicara berdasarkan Al-Quran dan ajaran Islam. Karena apabila kita bicara sekedar bicara tanpa ada isinya, tentu diam
jauh lebih bagus daripada berbicara asal-asalan. Oleh karena itu, saya Muhammad An-Najmi, Arif Sultani, dan Fazal Islami Pasha mengajak keluarga SIP dimanapun berada untuk mari berani menyuarakan pendapatnya, mari berani berbicara, dan mari berani untuk tampil di depan banyak orang, karena mau tidak mau remaja hari ini adalah pemimpin masa depan. Mungkin sekian Oasis episode hari ini. Tetap bersama SIP FM, karena di setiap harinya dan di hari Kamis kami Oasis akan selalu menemani keluarga SIP dimanapun berada. Mungkin sekian dari saya Muhammad An-Najmi. Dan saya Muhammad Arif Sultani. Dan saya Fazal Islami Pasha. Terima kasih. 105,8 Radio SIP FM. Inspirasi keluarga Anda.